pergeseran beban yang asal muasalnya tanggung jawab negara digeser menjadi korporasi dan individu, maka beban individu naik. Yang susah rakyat lagi. Menengah bawah, beban korporasi naik. Artinya ketika saya ambil dalam tatanan konstitusi, petunjuk dan pesan, maka sesungguhnya yang sedang terjadi di Indonesia adalah penjungkir balikan nilai-nilai semangat kejuangan yang pernah dikorbankan oleh yang namanya jiwa dan harta oleh para pejuang. Dijungkir balikan sana. Indikatornya sederhana. Tidak terpenuhinya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ketemu dia dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama Dedem. Saya sekarang bersama Ihsanuddin Nursi, pengamat politik ekonomi. Dia kalau ke Bandung itu olahraga luar biasa. Dia cerita soal downhill sama uphill. Jadi nanjak dan turun lah gitu ya. Itu di kawasan utara dan termasuk selatan ya gitu. Nah, sekarang dengan kehadiran Bang Ihsan, kita akan ngobrol-ngobrol soal situasi politik. Kok sekarang tuh adem ayem ya. Gerakan-gerakan mahasiswa atau demo ketika di luar negeri banyak yang demo pro Palestina. Gitu, mahasiswa kampus itu. Di kita ini agak adem ayem, termasuk mungkin setelah pasca MK itu. Nah, apakah situasi adem ayem ini akan terus berlangsung atau ada tahap di mana situasi akan mulai goyang lagi gitu? Gimana Bang Ihsan? Bismillahirrahmanirrahim. Secara real sebenarnya api dalam sekam Sekarang itu. Kita bedakan dulu masalah internal dengan masalah eksternal gitu ya. Masalah eksternal kalau direlasikan dengan gejolak mahasiswa dan para guru besarnya yang di Amerika sampai seratusan kampus, bahkan sampai digebuk oleh pihak keamanan, baik guru besarnya maupun mahasiswanya. Itu masalah utamanya adalah kemanusiaan. Mereka protes kebijakan pemerintah Israel, Amerika yang mendukung Israel melakukan genosida. Tapi pada saat yang sama juga sebenarnya ketika mereka protes terhadap rezim Joe Biden, mereka juga protes terhadap New York Times. Apa itu? Karena dianggap New York Times Ngompori. menyetujui atas genosida. Dan mereka datangi. Jadi kalau saya baca media asing, maka ada beberapa media asing yang diprotes. Google bahkan memecat sejumlah karyawannya karena sejumlah pekerjanya mendukung Palestina. Tapi sebenarnya protesnya bukan protes Palestina, protesnya adalah protes genosida. Soal humanity-nya, kemanusiaannya. Soal kemanusiaannya. Sementara kalau dilihat masalah besar lain secara eksternal, sebenarnya ada satu, ini istilahnya the secret society gitu ya. Ada satu kelompok masyarakat kecil yang mengelola dunia yang tetap konsisten menjalankan apa yang disebut dengan New World Order, tatanan dunia baru. Ini mereka sudah hampir, saya kira sudah 1 abad, upaya mereka mewujudkan tatanan dunia baru. Tiap dekade, mereka selalu memproduk satu istilah. Tiap satu generasi mereka memproduk satu istilah, yang istilah itu satu sama lain bertalian untuk tercapainya tatanan dunia baru. Jadi genosida ini sesungguhnya tidak lepas dari upaya 3.
pusat pemerintahan Washington, pusat spiritual bumi Yerusalem, pusat kerajaan dunia London. Dan itu saling berkorelasi. Dan itu diucapkan oleh Donald Trump ketika Donald Trump berjumpa dengan Benjamin Netanyahu dan Bolsonaro, presiden Brazil, di Yerusalem. Ketika Tel Aviv hendak maksud pindah ke Yerusalem. Nah, dari sana kelihatan problematik Ukraina, Rusia. Itu bukan Ukraina, tapi NATO. Itu sudah sejak 2023, bahkan sebelumnya saya sudah nyebut kayak gitu. Dan karenanya Rusia bertahan habis-habisan. Jadi kalau dibilang Rusia menganeksasi konstruksi Ukraina, justru sesungguhnya Rusia dalam posisi bertahan atas upaya NATO menjepit Rusia. Dan mau menganeksasi juga sebenarnya ya. Walaupun alasan NATO adalah karena Rusia menganeksasi Crimea sebelumnya. Itu wilayah. Kalau kita pindah ke wilayah tadi, wilayah Palestina, wilayah Jazirah Arab, Middle East, Timur Tengah, maka kita melihat konfliknya bukan sekedar konflik pada Palestina terhadap Israel, tapi juga harus kita lihat pada konflik yang muncul dari Arab Spring. Nah, kalau kita muncul ke Arab Spring, kita harus ngeliat mundur lagi ke persoalan isu terorisme yang digagas oleh Amerika sejak yang namanya WTC ambruk. Kalau kita lihat WTC ambruk, mundur lagi ke belakang, maka kita ngeliat adalah persoalan Amerika merasa menjadi the single global power, gitu. Satu-satunya adidaya tunggal global, single global power. Ada keanehan soal Arab Spring itu, kan di negara-negara Teluk itu kan kerajaan. Mestinya dengan Arab Spring itu demokratisasi kan gitu. Arab Spring memang memasar. Seperti Amerika melindungi justru. Arab Spring memang mengubah model kerajaan dengan desakan demokrasi. Tapi dalam tesa yang saya bangun, dalam pendekatan nilai tukar, dalam pendekatan investasi asing, dalam pendekatan permainan komoditas strategis, dalam hal ini energi dan pangan, dua ya. Jadi pendekatannya nilai tukar, pasti itu. Kalau nilai tukar nanti berhubungan dengan suku bunga dan inflasi, lalu kemudian seperti pernah saya bilang, lalu berhubungan dengan komoditas strategis. Komoditas strategisnya pasti berhubungan dengan energi, pangan, dan emas. Gitu kan, pasti begitu. Nanti berhubungan juga dengan komoditas strategis lainnya. Nah, ketika masuk ke Arab Spring, korban pertamanya Mesir. Jatuh Husni Mubarak. Korban berikutnya adalah Libya, Gaddafi. Korban berikutnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya sekarang konflik di Suriah tidak pernah selesai. Dan konflik di Rusia itu melibatkan berbagai kekuatan dunia. Turki turun, Rusia turun, Cina turun, Amerika turun, Inggris turun, Perancis turun, Jerman turun, gitu semua. Terjadi blocking juga di situ. Betul. Termasuk bagaimana ada gerakan Houthi yang mengganggu di Laut Merah terhadap pasokan segala itu senjata atau makanan atau macam-macam ke Israel. Gitu. Artinya ketika kita ngelihat cerita tentang the single global power, adidaya global tunggal, Amerika, karena merasa berhasil merontokkan Uni Soviet, merontokkan Polandia, merontokkan Cekoslovakia, dan tembok Berlin, maka upaya itu tetap berlanjut. Jadi unilateral itu sesungguhnya dalam rangka New World Order. Nah, tetapi justru dengan mereka menghajar habis peristiwa Irak yang sesungguhnya menghapus jejak budaya Islam. Budaya Islam. Budaya Islam. 1001 malam kan yang dihajar. Jadi ada 3 model dari strategi Yahudi itu. Hapus kejayaan bangsa lain. Hilangkan jejak-jejak sejarah. Putar balikan tentang sejarah masa lalu dan hadirkan sejarah yang baru dan bikinlah yang disebut dengan post-truth. Gitu. Nah, itu kejadian pada cerita Maret 2003 jatuhnya Saddam Hussein, jatuhnya Libya, macam-macam. Nah, kalau kita ngelihatnya konstruksi gitu di luar, termasuk keributan di Laut Cina Selatan dan di Selat Taiwan, kita singkatin.
maka kita bisa pindah ke Indonesia. Indonesia tidak terlepas dari pertarungan itu. Indonesia tidak terlepas dari pertarungan, kalau pakai istilah ekonomi saya di kawasan Asia Tenggara, bagaimana Indo-Pacific Economic Forum versus Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini di bawah Indo-Pacificnya Amerika, ini di bawah Cina. Yang pada November 2023 terjadi perdebatan amat sangat tajam di Singapura antara petinggi-petinggi Amerika, dalam hal ini Lloyd Austin dan Antony Blinken. Lloyd Austin adalah Menteri Pertahanan, Antony Blinken adalah Menteri Luar Negeri, berhadapan dengan sejumlah jenderal Cina, baik Menteri Luar Negerinya maupun Menteri Pertahanannya. Yang Asia Tenggara tidak bicara apa-apa, lalu Prabowo Subianto sebagai Benhan menyatakan, musuh kalian adalah musuh kalian, musuh kami bukan musuh kalian. Gitu. Prabowo ingin menyatakan dia tidak ingin terlibat dalam perdebatan permusuhan itu. Itu isu-isunya apa yang diperdebatkan di situ? Kalau Cina menuding Amerika sedang mempertahankan hegemoni di Asia Tenggara. Artinya Cina melihat ada upaya kesinambungan, jadi strategic sustainability namanya, kesinambungan strategi dari posisi Amerika atau Barat tepatnya mencengkram Asia Tenggara sejak yang namanya Perang Dingin terjadi, Blok Timur Barat terjadi, dan kejatuhan Uni Soviet itu menunjukkan betapa kokohnya Barat di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, khususnya Indonesia. Tapi tampak di nyana ternyata ASEAN Plus 3, ASEAN Plus 3 itu artinya termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Cina, mengubah peta perdagangan. Kalau peta perdagangan berubah, maka dia akan berubah peta keuangan. Kalau peta keuangan berubah, maka dia akan berubah peta politik. Begitu melihatnya. Jadi international trade itu akan berubah international finance. Itu akan berubah juga pada posisi hubungan diplomatik, peta politiknya. Nah, yang menarik dari peristiwa keributan itu, saya bilangnya keributan karena memang Laut Cina Selatan adalah bukti. Bagaimana Amerika memaksa penyelesaian multilateral, tapi Cina nggak mau. Cina tetap bilang bilateral. Filipina yang tadinya main-main di bawah presiden sebelumnya, lupa namanya, yang dari Spanyol itu, berpihak ke Cina. Sekarang di bawahnya namanya Marcos Junior, berbalik lagi ke Washington. Itu dalam konflik Laut Cina Selatan. Penyelesaian bilateral itu dikendaki Cina tapi berubah-berubah kayak gitu. Sama juga dengan salah Taiwan. Bagaimana dalam tudingan Barat, tepatnya Amerika, terjadi yang namanya cywar terhadap Taiwan. Di sini melakukan perlawanan. Tapi menariknya, Taiwan yang diminta untuk tidak berbisnis strategis dengan Cina, Taiwan justru menjual berbagai kebijakan temuan-temuan strategisnya ke Cina. Menarik di situ. Dan yang menarik adalah paling akhir di sini perubahan kekuatan militer pada Korea Utara dan pada Iran. Hwaseongnya Korea Utara itu riset saya tadinya cuma sampai pada Hwaseong 7 yang menyebut bahwa jangkauannya itu Phnom Penh ke Alaska. Artinya sudah melewati Amerika. Sekarang sudah lebih. Sama seperti Iran. Iran juga sudah. Artinya ketika Putin menyatakan dia siap perang nuklir menghadapi Barat, maka pernyataan Amerika yang pernah muncul pada 2008 bahwa dia menghadapi musuh-musuh potensial disebabkan kesalahan George Walker Bush. Ini tudingan kalangan intelektual Amerika sendiri. Bahwa George Walker Bush salah dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri sehingga membangkitkan musuh-musuh potensial Amerika. Nah, ini sekarang jadi kenyataan di dekade kedua abad 21. Dekade kedua saya bilang. Jadi sejak dia memunculkan COVID itu kan rekayasa. Orang baru sadar COVID itu rekayasa sekarang. Terutama setelah ada pengakuan AstraZeneca, setelah ada problemnya namanya pada Pfizer. Saya sebut produk nih. AstraZeneca kan ngakui. Begitu juga Pfizer yang sudah kalah, begitu juga mungkin produk yang lain. Maka sesungguhnya orang melihat bahwa dekade kedua abad 21 ini ada upaya memang untuk melanjutkan New World Order tadi. Lewat itu. Pindah ke Indonesia dalam pertarungan kayak gitu kelihatan bahwa Indonesia
ternyata lebih banyak mengekor atas situasi itu. Jadi tidak mencoba sorry itu saya harus bilang, Kang Deddy, ini soal kualitas pejabat kita jadinya. Harus saya bilang, ini soal kualitas pejabat kita. Ini soal, maaf ya para menteri ya, ini soal kompetensi. Tapi tadi kan Pak Prabowo bilang tidak barat tidak timur. Prabowo Subianto. Iya. Tapi kan peristiwa ini sebelum Prabowo. Artinya dia sudah berjalan berturut-turut. Kang Deddy, yang tadi saya lompati shortcut analysis saya adalah ada satu peristiwa di 2015 itu tentang Trans-Pacific Partnership di bawah desakan Obama agar blok-blok perekonomian itu betul-betul di bawah sistem unilateral. Sehingga di kawasan Pasifik namanya Trans-Pacific Partnership, di kawasan Atlantik namanya Transatlantic Investment Pacific Partnership. Jadi artinya blok ini tetap di bawah kendali mereka. Ternyata Cina memukul, berantakan. Maka mereka ubah menjadi Indo-Pasifik. Itu pertarungan. Itu yang tidak dibaca orang. Itu yang tidak dilihat pergeseran dari arah Obama ke Donald Trump ke Joe Biden. Di Obama ada keinginan untuk menegakkan tetap unilateral itu dalam basis Trans-Pacific Partnership, Transatlantic Investment Partnership, TTIP namanya, kalau di kawasan Atlantik. Dan itu berganti ketika yang namanya perang dagang yang pada 2008 itu berubah menjadi sebuah accumulative war, perang yang terakumulasi karena dia melibatkan perang nilai tukar. Dia melibatkan perang ICT, teknologi informasi komunikasi. Dia melibatkan perang militer. Yang paling menarik adalah dia perang melibatkan model neocortex and proxy war. Nah, ini terjadi. Kayak Iran dengan Hizbullah. Iya. Di Indonesia terjadi. Di Indonesia terjadi gitu. Apalagi dengan satu kebijakan baru. Satu satelit disetujui beroperasi secara retail di Indonesia gitu. Apa itu satelit Satria itu bukan? Bukan. Yang baru bukan. Saya sebutin aja ya. Starlink. Okay. Itu kan miliknya Elon Musk. Dilihatnya dalam komersial. No. Jangan lihat itu dalam perspektif komersial. Dia dua sisi mata uang. Sama seperti saya bilang. Perang perdagangan akan melahirkan perang keuangan. Akan melahirkan perang yang namanya perekonomian secara menyeluruh. Apa poinnya? Terhegemoni Anda. Padahal kita punya dua satelit. Ada satelit milik BRI, ada satelit milik Telkom. Dua. Tapi Starlink diizinkan masuk. Apa poinnya? Dalam perspektif ini dampak internal ke eksternal adalah ini yang saya bilang, api dalam sekam. Tingkat konfliknya di Indonesia meningkat. Suka tidak suka tingkat konfliknya meningkat. Terus meningkat. Indikatornya apa? Konflik dalam sekam itu. Indikator pertama, secara ekonomi. Kelihatannya APBN membaik karena keseimbangan primer menjadi positif. Berubah dari 2012 ke 2022 yang selama ini negatif, di 2023 menjadi positif 228 triliun. Dan di kuartal pertama 2024 dia turun menjadi 122 karena kekalahan nilai tukar. Nah, ketika disebut posisi nilai tukar di situ, tadi tesisnya balik. Berarti ada persoalan terhadap suku bunga. Berarti ada persoalan soal inflasi. Nah, Indonesia inflasinya rendah, 3% cuma. 3-4 disebutnya. Tapi suku bunga naik. Karena BI baru menerapkan 6,25. Apa dampaknya dengan nilai tukar naik, suku bunga naik? Harga-harga naik. Maka lihat energi naik, harga naik, semua pertalite bakal dicabut. Semua pajak dinaikin gitu. Nah, ketika kita lihat pajak dinaikin, harga hajat hidup orang naik, harga hajat hidup orang banyak juga naik, maka sesungguhnya terjadi pergeseran beban namanya. Pergeseran beban yang asal muasalnya tanggung jawab negara menjadi beban korporasi dan beban individu, ulang ya. The burden of government. It could be the burden of corporate dan the burden of individual. Ini dikonversi dalam bahasa ini. Dikonversi beban negara. Negara itu ke state burden, perusahaan, corporate dan burden, individu. Digeser menjadi korporasi dan individu, maka beban individu naik.
Yang susah rakyat lagi. Menengah bawah. Beban korporasi naik. Apalagi beban korporasinya dikehendaki dengan mengubah energi fosil menjadi energi renewable. Di mana konversi itu tidak diberikan nilai ganti kecuali mereka dagang uang dan dagang teknologi. Anda tahu sekarang PLN harus menutup sejumlah power plant batu bara. Itu dia beli teknologi. PLN harus membeli teknologi. PLN harus menggunakan renewable energy. Itu dagang. Itu shock doctrine. Itu yang saya bilang, teori saya yang pernah saya bilang sama Kang Deddy. 7I. Invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, gitu ya. Indoktrinasi, intimidasi, ketujuhnya dong, inflasi. Selalu. Hasilnya instability. Ini teori saya sejak lama, tapi ini hari-hari itu menemukan bukti gitu loh. Menemukan bukti. Nah, ketika kita masuk lagi indikasi ke dalam, kali itu ekonomi indikatornya. Indikator politiknya, orang tidak itu tadi yang pertama ya, indikator pertama. Nah, sekarang indikator kedua adalah politiknya. Politik. Jadi, sebenarnya saya ngebangun indikator itu ada sekitar 20-an gitu ya. Dari indikator politik, indikator ekonomi. Ya, bisa disarikan lah. Ya, bisa kita sarikan gitu. Kalau ini memang akhirnya bahan kuliah 1 semester. Kalau kita kumpulin semua, bahan kuliah 1 semester. Nah, ketika kita ambil indikator politik, bisa kita lihat hasil keputusan KPU yang dibenarkan oleh MK pada 22 April kemarin tetap menyisakan rasa keadilan yang terluka. Rasa keadilan yang menganga. Gitu. Ini bukan cedera, ini luka. Lukanya luka bukan akut, luka kronis. Saya ulang ya, ini bukan luka akut, ini luka kronis. Apa bedanya? Kalau luka akut, dia cuma sekedar bisa dibeban, gitu ya, terus teratasi gitu. Tapi kalau kronis, dia sudah menahun panjang. Artinya, susah. MK yang kayak gitu, sudah punya masalah dengan keputusan ketika memberikan peluang pada Gibran. Keputusan MK yang kayak gitu punya masalah ketika dia menolak yang namanya independen. Loh, demokrasi, MK bilang saya tidak punya peluang untuk open legal policy, tapi dia bikin open legal policy pada yang namanya Gibran. Konsisten nggak MK? Contohnya begitu, gitu loh. Itu yang menyisakan rasa keadilan. Rasa keadilan itu. Dan pada saat yang sama juga akhirnya MK indikasi dari pertarungan 3 itu DPR, 3 itu MA, 3 itu pemerintah. Ya, karena pemerintah sama DPR jadi satu, berarti 6 lawan 3. Kalah dong. Kan gitu. Kalau MA-nya itu pun tidak terkooptasi gitu loh. Kalau sambil ngambilnya kayak gitu. Itu makanya tesis saya, Indonesia dikuasai oleh 29 orang. 9 hakim MK, gitu kan? 9 ketua umum partai politik, 10 orang oligarki bisnis, 1 orang presiden, kayak gitu. Nah, keputusan MK yang membuat luka keadilan itu menjadi kronis, itu api dalam sekam. Oke, indikator ketiga. Indikator masih yang kedua. Oh, masih yang kedua. Itu makanya orang bilang, secara hukum keputusan MK selesai. Tapi secara politik selesai. Nah, di sini saya tidak bisa memandang bahwa keputusan MK itu cuma melulu dalam persoalan politik. Dia juga bermasalah sosial. Masuk kita ke indikator berikutnya. Apa itu? Artinya sesungguhnya ada penyakit kronis lagi tentang social distrust. Ketidakpercayaan sosial dari masyarakat. Social distrust akan naik menjadi yang namanya social disorder. Persoalan berikutnya menjadi social disobedient. Kalau kita masuk ke dalam ilmu komunikasi, social distrust itu menjadi bagaimana pertarungan antara, ini menariknya Kang Deddy, antara the genuinity, reality, sama virtuality. Menarik ya? Kesejatian pesan, kenyataan pesan, dan pesan virtual. Oh, ini bisa kita lihat. Belum tentu kenyataan pesan adalah dia genuine. Belum tentu virtual itu tidak kemudian ketemu dengan kenyataan. Wah, itu metodenya menarik, Kang Deddy. Mana yang artifisial, mana yang enggak. Ketika Kang Deddy bilang tadi, mana yang artifisial, mana yang enggak, itu membutuhkan kajian luar biasa. Jadi, masyarakat umum, terutama masyarakat bawah, yang tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi untuk menguji satu bobot komunikasi, dia hanyut dalam bentuk virtual. Nah, kehanyut dalam virtual itu, padahal dia tidak sesuai sama genuinity. Kan kalau kita bilang, the genuinity message
means about the values kan. Oke. The values itu tentang bagaimana seorang pemimpin memegang sumpah jabatan. Padahal sumpah jabatannya belum tentu menjadi kenyataan. Dan kenyataan diubah lagi lewat virtual, itu maksud saya. Runtunan ini begitu. Itu yang saya bilang social distrust bisa menjadi social disorder. Artinya amburadulah hubungan sosial. Dari ketidakpercayaan menjadi hubungan sosial. Ini tesis saya bangun sejak SBY nih. Sejak reformasi bahkan. Itu karenanya berdasarkan variabel yang saya bangun ini, social distrust, social disorder, social disobedient, saya selalu menyatakan, saya senantiasa menyatakan, Indonesia berada di tunggir jurang. Di bibir jurang, di tunggir jurang. Di bibir jurang. Dia jago pada keseimbangan, dia tidak jatuh. Tapi dia gagal, dia akan jatuh. Artinya krisis selalu ada di depan mata. Apakah itu krisis ekonomi, apakah itu krisis politik, apa itu krisis sosial. Itu akan terjadi terus gitu. Nah, salah satu bentuk krisis sosial itu bisa kita lihat di Jawa Barat. Apa itu? Misalnya tentang bagaimana tokoh-tokoh Pasundan. Saya kan bergaul di Bandung bukan baru. Bagaimana problematik misalnya ketika saya diprotes, saya tidak setuju atas kehadiran, saya sebut nama ya, ketidaksetujuan saya pada Ridwan Kamil nih misalnya. Wah, itu kan menarik tokoh-tokoh Pasundan, tokoh-tokoh Parahyangan, sehingga diskusi kita panjang gitu. Nah, atau ketika saya bicara tentang Dada Rosada gitu, atau ketika saya bicara tentang Ade Heriawan gitu misalnya, ya saya kan diundang. Dalam posisi saya kental dengan teman-teman di Jawa Barat khususnya di Bandung, maka bisa kita lihat bagaimana suasana tokoh-tokoh Parahyangan, tokoh-tokoh Pasundan sekarang begitu susah dipadukan untuk melihat satu beban persoalan. Loh, Iya. Anda benar. Iyalah. Itu karena tadi terjadi pergeseran makna dari the unity of message menjadi the real of message sampai dengan the virtual of message. Virtual pesan virtual, kembali lagi dalam kenyataan, kembali lagi dalam itu nggak bisa kita. Kenapa? Karena tadi problem kesetaraan palsu lewat HP. Pertanyaan saya, apakah nanti Oktober ini menjadi momentum recovery? Ada momentum kabinet misalnya yang ada melahirkan new hope, harapan baru misalnya. Atau Anda lihat, ini semacam business as usual? Saya ketika SBY dulu berkampanye bersama kita bisa, ingat ya? Lalu berikutnya dengan kalimat perubahan. Pertanyaan besarnya menjadi pada level pesan, pada level petunjuk, kehidupan, pada level konstitusi, pada level pesan, pada level petunjuk, pada level konstitusi, perubahan apa yang dimaksud oleh SBY saat itu? Saat itu ya, saya lompat masuk ke Joko Widodo ketika bicara Trisakti dan Nawacita. Saya ingat betul saya berhadapan dengan siapa tokoh-tokoh pendukung Joko Widodo. Jokowi adalah kita. Itu meski begitu. Pindah lagi ke namanya ke posisi Prabowo Subianto dan Anies. Anies juga menyatakan perubahan. Pertanyaan saya, pada level pesan, pada level petunjuk, pada level konstitusi, gitu ya. Perubahan apa yang mereka bicarakan? It's nothing. Sorry itu saya harus bilang, it's nothing. Bahkan itu menjungkir balikan. Keluarlah tulisan-tulisan saya. Menjungkir balikan Pancasila, mengkhianati Pancasila. Artinya ketika saya ambil dalam tataran konstitusi, petunjuk dan pesan, maka sesungguhnya yang sedang terjadi di Indonesia adalah penjungkir balikan nilai-nilai semangat kejuangan yang pernah dikorbankan oleh yang namanya jiwa dan harta oleh para pejuang. Dijungkir balikan sekarang. Indikatornya sederhana. Tidak terpenuhinya sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ketemu dia dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ketemu dia dengan persatuan Indonesia. Ketika 2, 3, 4 tidak ketemu, berarti satunya kacau. 5-nya juga kacau. Gitu loh melihatnya. Satunya tentang ketuhanan yang Maha Esa, 5-nya tentang keadilan sosial. Dia tidak berhenti pada kalimat keadilan sosial, Kang Deddy. Dia berlanjut dengan mewujudkan keadilan. Jadi ada kalimat perintah. Jadi bukan kata merancang, Kang Deddy, kalimatnya. Mewujudkan. Poinnya adalah, artinya seluruh tatanan kehidupan yang dibangun oleh partai politik
Dan melalui hal yang partai karena sudah diubah habis-habisan, punya beban besar. Beban besarnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka bagi pejabat siapapun, sejak yang namanya 2004 hingga hari ini, pada hakikatnya dia telah menyalahi sumpah jabatannya. Karena tidak terpenuhinya perintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu poin penting. Saya kira bahwa nanti itu siapapun yang akan menjabat, yang jelas Pak Prabowo jadi presidennya, gitu. Dan wakilnya sudah juga diputuskan, termasuk para menterinya, itu harus mempertimbangkan apa yang disampaikan Bang Ihsan tadi. Pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu menjadi inspirasi, menjadi pijakan baru bagi kebijakan politik ekonomi selanjutnya. Dan karena itu Kang Deddy perlu yang diambil oleh Prabowo adalah pertama, sembuhkan dulu luka yang sudah kronis. Luka keadilan sudah kronis. Dengan menyembuhkan itu dia baru bisa mewujudkan. Selama luka itu tidak disembuhkan, untuk menyembuhkan luka, maka pendekatannya tidak melulu ekonomi. Tidak hanya politik, tidak hanya hukum, tidak hanya sosial. Termasuk budaya, termasuk problematik pendidikan. Gitu kan. Sampai jumpa.